warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bincang bersama sahabat Wahyu semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi Ramadan, dalam suasana Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keimanan yang mudah-mudahan selalu meningkat. Dan saya ucapkan marhaban ya Ramadan kepada sahabat Wahyu semuanya. Insya Allah bincang bersama sahabat Wahyu episode ke-27 kali ini kita akan membahas tentang terorisme dari Barat bukan dari Islam. Baik, untuk narasumber kita sepertinya sahabat Wahyu sudah tidak perlu banyak bertanya atau tidak asing lagi. Beliau adalah Bang Rocky Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Rocky? Sehat Bang Rocky? Alhamdulillah, sehat, tetap semangat. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa sehat. Mudik nggak Bang Rocky? Ya, mudik, sudah selesai mudik kita. Yang sekarang kan mau pulang kampung aja nanti. Oke. Baik sahabat Wahyu, seperti kita ketahui di laman SI Online pada tanggal 30 Maret 2021 ada tokoh yang menyatakan bahwa PKI bukanlah bahaya laten. Bahaya laten yang mengancam bangsa Indonesia yang sebenarnya menurutnya adalah radikalisme dan terorisme. Kemudian muncul juga pernyataan bahwa tuduhan terkait akidah Islam. Jadi akidah Islam adalah pemicu maraknya tindakan radikalisme. Aduh, sepertinya pernyataan ini sangat menyakitkan Bang Rocky. Tapi saya ingin mengetahui apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan-pernyataan seperti itu Bang Rocky. Ya, kita prihatin ya. Kalau ada tokoh yang menyatakan bahaya laten bukan PKI itu. Faktanya dari dulu ya PKI bahaya laten itu. Kok sekarang bergeser kepada kepada terorisme dan radikalisme itu ke arah Islam gitu ya, yang dituding gitu. Nah ini kita prihatin lah, semestinya lebih arif lah membuat pernyataan gitu ya, sehingga umat ini tidak bingung gitu. Ya dari dulu dari SD saya itu kenal kalau yang namanya PKI itu bahaya laten, dia selalu melakukan bahaya karena dia sebuah ideologi yang tidak hilang tetapi dia menjadi laten yang kelak dia akan muncul kembali gitu. Dan kalau dikaitkan dengan terorisme, ya kalau dalam sejarah jelas lah PKI melakukan pembantaian, pembunuhan jenderal-jenderal dan segala macam. Itu jelas tuh yang pelakunya mereka kok. Dan itu teror yang sebenarnya itu. Kalau dibilang bukan bahaya, gimana itu? Gitu. Artinya patut kita sesalkan ya Bang Rocky ya pernyataan seperti itu. Ya, kita perlu sesalkan dan kita prihatin mendengarnya. Nah, baik. Kemudian sebenarnya kalau kita ingin kembali atau flashback sebenarnya dari mana sih asal muasal pertama kali terorisme ini Bang Rocky? Iya, kalau kita lihat sejarah terorisme itu kan jauh ya itu. Jauh sekali. Bukan dari negeri inilah. Ya, kalau kita buka sumber, kalau saya ingin mengutip pendapat Grant Wardor itu, dia menulis buku berjudul Political Terrorism yang diterbitkan tahun 1982, dia memberikan catatan di situ bahwa terorisme itu berasal dari Prancis gitu. Makanya diistilahkan dengan bahasa Prancis le terror. Jadi dia kenapa disebut teror? Karena dilakukan oleh pemerintahan hasil revolusi Prancis gitu, yang membantai 40.000 orang yang berbeda pandangan dengan pemerintahan hasil revolusi itu. Nah, revolusi Prancis sendiri kan terjadi di akhir abad 18, sekitar tahun 1789 sampai 1799. Nah, itu awal mula memang munculnya terorisme itu di situ, pembantaian besar-besaran itu. 40.000 orang di zaman itu tentu besar sekali itu jumlahnya. Gitu, dan itu dilakukan oleh rejim yang berhasil menyusun pemerintahan baru setelah terjadi revolusi itu. Jadi siapa yang tidak sesuai dengan pendapat mereka, pandangan mereka dibantai semua. Itu awal mula terjadi terorisme itu. Dan kemudian terorisme itu ya digunakan juga oleh Rusia setelah dari Prancis ke Eropa Barat, Rusia sampai ke Amerika jadinya. Jadi kalau kita telusuri sejarah terorisme itu ya bermula dari Prancis, dipakai oleh Eropa Barat, kemudian Rusia juga melakukannya dan Amerika melakukannya.
Dan yang mempopulerkan, paling populer itu kan Amerika. Setelah 9/11 itu, setelah gedung WTC diruntuhkan itu kan Presiden Amerika itu mendeklar betul itu. You are with us on or you are with terrorists. Gitu. Jadi pilihannya cuma dua, mau ikut Amerika atau dituding teroris. Kan itu sebenarnya itu pernyataannya George Walker Bush waktu itu. Jadi kalau kita melihat ini, bahwa betul bahwa teroris itu sejarahnya memang tidak ada urusannya dengan Islam, dengan agama itu tidak ada. Terorisme itu memang berasal dari Barat, berasal dari Prancis, diproduksi di sana, kemudian direproduksi lagi oleh Rusia, Eropa Barat, direproduksi oleh Amerika, dan akhirnya disebar ke seluruh dunia. Bahkan diancam siapa yang tidak bersama Amerika dalam memerangi terorisme, ya dia bersama teroris, kita jatuh dituduh teroris. Nah ini artinya umat Islam diberikan atau rakyat diberikan pilihan itu pilihan yang tidak apa ya, seharusnya tidak perlu dipilih ya, karena pilihannya itu menyudutkan sekali, Bang Rocky. No choice gitu, tidak ada pilihan. We have no Jadi choice. masa disuruh ikut Amerika gitu? Atau kalau tidak ikut Amerika teroris, berarti kan cuma dua itu berarti. Itu apa luar biasa itu. Itu justru bentuk teror baru itu. Nah, berarti teror yang sesungguhnya itulah bentuk teror baru itu. Memaksa orang ikut Amerika atau dituding teroris. Cuma itu. Itulah bentuk terorisme dunia yang baru itu, yang dilakukan oleh Amerika. Oleh karena memang saya katakan betul bahwa terorisme itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan apa sumbernya dari Islam, juga dari agama, justru dari Barat. Dari Barat yang memproduksi itu, kemudian direproduksi berulang-ulang, kemudian disebarluaskan ke seluruh dunia, dan diancam dunia itu untuk ikut pola mereka, berperang bersama teroris atau dituduh teroris. Jadi pilihan di dunia ini cuma ada dua itu, ikut memerangi terorisme bersama Amerika. Jadi terorisme itu pasti bersama Amerika ya, karena kan tadi pernyataan George Walker itu jelas tuh, you are with us, gitu. Anda mau ikut saya gitu dengan kami, atau Anda bersama teroris. Ya, pilihan cuma itu. Tidak ada pilihan netral di Amerika itu. Jadi Amerika mengancam dunia dan bentuk Amerika meneror dunia kalau bahasa saya. Jadi terorisme itu berasal dari Barat. Jadi bukan ajaran Islam. Kalau ada orang-orang yang menuding apa itu dari Islam atau bahkan ajaran Islam, bahkan yang dituding akidah Islam gitu ya. Ya. Ini bentuk menurut saya salah kaprah yang luar biasa. Salah kaprah, bahkan ujungnya jadi fitnah terhadap Islam. Orang yang dari awal sejarahnya bukan dari Islam, ajaran dari Barat, kemudian sumbernya juga dari mereka, kemudian disebarkan oleh mereka, kemudian yang mengancam juga mereka, kok ditudingnya akidah Islam, ditudingnya ajaran Islam, tidak ada kaitannya. Nah ini perlu kita juga tegaskan ya. Jadi saya itu membaca beberapa pernyataan di media itu jadi prihatin kita. Kok jadi banyak tokoh-tokoh, banyak intelektual, kok akhirnya memang memilih gitu ya, memilih mengambil pilihan ya with us gitu, with Amerika gitu. Karena memang tudingan apa kalau tidak ikut bersama Amerika memerangi terorisnya versi Amerika ya, itu berarti dituding teroris gitu aja. Padahal kita harusnya punya sikap, punya pilihan lain bahwa dijelaskan lah. Gitu. Jadi jangan sampai ikut menuding pihak negara kita sendiri, rakyat kita sendiri, atau bahkan ajaran agama kita yang dituding kita diam saja. Gitu. Nah ini bentuk yang menurut saya memprihatinkan. Baik Bang Rocky, artinya memang di balik radikalisme dan terorisme ini kita ketahui bahwa asalnya dari Barat. Kemudian latar belakang mereka hingga pada sampai hari ini tuduhan framing negatif terhadap Islam itu sangat masif Bang Rocky. Apakah memang itu tujuan utamanya Bang Rocky? Ya kalau Amerika itu punya pandangan bahwa di dalam Rand Corporation mereka itu kan mereka punya pandangan sendiri. Jadi dunia ini kan diprediksi akan ada 4 kemungkinan. Di antaranya Amerika tetap menjadi negara adidaya. Kedua bahwa akan muncul pemain baru ekonomi yang maju itu Cina, India. Ketiga diprediksi akan ada the new caliphate atau lahirnya kekhilafan yang baru.
Yang keempat, dunia dilingkupi dengan silver fear atau lingkaran ketakutan atau kekacauan di dunia ini. Nah, saya pikir 4 prediksi dari NIC versi Amerika ini menjadi pegangan mereka. Dan mereka memandang untuk mempertahankan sebagai negara adidaya tadi, pilihannya adalah menekan negara-negara lain supaya mengikuti apa maunya Amerika. Jadi kalau tidak mau berarti dituding, wah ini bersama teroris, kan sederhananya seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita melihat semestinya tidak sampai tunduk dan patuh gitu ya untuk mengikuti apa semua yang ditekan atau dimaui oleh Amerika, termasuk caranya menuding kepada Islam. Amerika paham betul karena kemungkinan ketiga tadi, yaitu Islam yang akan bangkit dengan New Caliphate-nya itu. Oleh karenanya kalau Amerika ingin eksis sebagai negara adidaya, dia harus mengantisipasi bangkitnya India dan Cina gitu ya. Ketiga juga dia harus mengantisipasi Islam yang akan rising dengan New Caliphate itu. Nah, itu yang dia antisipasi. Oleh karena saya pikir dia sangat konsen bagaimana supaya untuk mencegah munculnya Islam, kebangkitan Islam, dia harus tekan Islam itu supaya supaya tidak bangkit dengan cara memfitnahnya gitu, menekannya, sehingga orang banyak yang takut terhadap Islam, fobia terhadap Islam, takut dituding teroris kan gitu. Dengan itu orang bersama Amerika mendukung Amerika terus supaya Amerika tetap sebagai negara adidaya. Seandainya tidak begitu, bisa jadi negara adidaya disalib, bisa masuk negara lain yang maju atau bahkan rising a new caliphate itu jadi negara adidaya. Karena dalam catatan sejarah yang pernah menjadi negara adidaya diantaranya adalah kekhilafahan. Itu pernah menjadi negara adidaya. Kemudian Rusia pernah, Amerika pernah, Inggris pernah kan gitu. Jadi negara-negara hebat itu yang pernah menjadi negara adidaya dunia. Di antaranya itu adalah Caliphate, New Caliphate itu yang ditakutkan. Dan itu kan kalau dalam catatan sejarah kan itu cukup panjang ya. Negara adidaya dunia yang dipimpin oleh khilafah itu cukup panjang, sekitar 13 abad. Itu memang dikhawatirkan. Sementara Amerika itu sekarang menjadi negara adidaya belum ada 1 abad itu. Kan gitu. Jadi dia sangat khawatir. Dia punya kepentingan. Jadi memang fakta bahwa ada kepemimpinan atau ada pemerintahan Islam yang dulu pernah berjaya, sistem Islam itu pernah ada. Nah, itu mungkin yang perlu nanti kita jelaskan lebih detail lagi ya Bang Rocky, bahwa memang Islam tuh dulunya pernah memimpin gitu kan dengan pemerintahan itu. Dan itu juga menjadi ancaman saat ini gitu kan. Ya, cara pandangnya dianggap ancaman oleh Amerika yang mengkhawatirkan jadi negara adidaya. Tapi bagi masyarakat umum, masyarakat yang memang tidak ingin dijajah, tidak ingin dirampok kekayaannya, ya tentu dia memandang bahwa ini pilihan sebagai rahmatan lil alamin. Jadi penting juga kita tegaskan kepada publik agar yang tidak terprovokasi oleh fitnah-fitnah dari Barat maupun dari Amerika yang menuding Islam sebagai radikal, Islam sebagai teroris, yang benar Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kalau itu tertuang di Al-Quran, di surat Al-Anbiya 107 itu tegas sekali Allah menegaskan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi memang Rasul itu diutus membawa Islam itu untuk apa? Menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi seluruh alam itu isinya ada manusia. Manusia itu ada yang muslim, ada yang non-muslim gitu. Ada lingkungan, ada barang tambang, ada macam-macam semua seluruh dunia itu jadi alam itu. Itu dengan Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Itu firman Allah. Bagaimana tiba-tiba ada pernyataan dari tokoh atau dari Amerika yang mengatakan bahwa Islam itu sumber terorisme, Islam itu sumber radikalisme. Ini tentu tidak match dengan firman Allah dalam Al-Quran gitu. Nah, kita mau percaya yang mana? Percaya pernyataan orang-orang ini, pernyataan Amerika yang memang punya kepentingan politik menjadi negara adidaya sekaligus merampas kekayaan-kekayaan alam yang ada di negara-negara lainnya gitu, atau percaya dengan firman Allah yang tidak punya kepentingan politik seperti itu. Nah, ini harusnya umat Islam memahami betul sebagai, apalagi di bulan Ramadan ini harusnya kembali mempelajari Al-Quran, kembali memegang teguh Al-Quran, mengamalkannya gitu. Ini harusnya ke sana. Jadi kita tentu lebih percaya ayat daripada pernyataan-pernyataan
para tokoh politik atau para politikus atau para pemimpin-pemimpin politik luar negeri gitu ya, kita tentu lebih percaya Al-Quran gitu, yang menyatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dari segi sejarah tadi terbukti juga kan, ternyata sumber terorisme dan radikalisme itu bukan dari Al-Quran, bukan dari Islam. Muncul di Eropa Barat, muncul di Prancis, dibantai 40.000 orang gitu. Kemudian juga diadopsi oleh Amerika dengan 911-nya itu dia terus membuat pernyataan mengancam dan meneror dunia. Siapa yang tidak ikut bersama Amerika dituding sebagai teroris gitu. Luar biasa ini. Ini bentuk teror kepada seluruh dunia itu yang dilakukan oleh Amerika. Berarti kalau kita bilang ini terorisme itu jelas bukan dari Islam tetapi justru dari Barat dan terutama Amerika yang sedang mengkampanyekan itu. Baik, Bung Rocky. Memang ketika framing itu berasal dari Barat, gitu. Umat Islam, oke lah itu bukan pemahaman ataupun pemikiran yang berasal dari Islam, gitu. Tapi bagaimana ketika yang menyatakan statement-statement ini ya bisa kita bilang ulama, misalkan kiai atau intelektual Muslim yang justru menyatakan hal-hal tersebut, Bang Rocky. Ya, ini kita... Dan kan banyak diikuti gitu, Bang Rocky. Ya. Masalah yang menurut saya sangat penting. Perlu kita juga memahami ya, bahwa bisa jadi orang yang membuat pernyataan itu tidak memahami betul sejarah terorisme, tidak memahami betul konstelasi politik yang sedang dibangun oleh Amerika sebagai negara adidaya yang ingin mempertahankan adidayanya, posisinya, dan juga posisinya tudingan Amerika dan melakukan teror terhadap dunia dengan pernyataan yang sangat menyakitkan dunia harusnya itu. Dan juga ada kepentingan mereka yang mengatakan you are with us or you are with terrorists, itu jelas itu bentuk teror kepada dunia. Nah ini mungkin tidak paham itu atau tidak memahami tentang itu. Pilihan pertama itu, ada kemungkinan itu. Kemungkinan kedua ya mungkin dia sudah memilih bersama Amerika dan sekutu-sekutunya untuk tidak mau dituding jadi teroris. Dengan menggadaikan segala integritas keilmuannya, integritas intelektualannya gitu. Jadi dia mengesampingkan itu, yang penting tidak dituduh teroris. Itu ada kemungkinan keduanya itu. Yang ketiganya memang punya niat jahat, ingin memfitnah Islam. Bahwa harusnya kan kalau dia memfitnah bukan hanya Islam yang dipersoalkan gitu. Makanya saya bilang kenapa seperti itu, mungkin di antara pilihannya dia tidak paham, kedua dia memang ingin mengambil posisi bersama Amerika, ketiga dia ingin memfitnah atau menyerang. Nah, kalau yang ketiga ini memang niatnya jahat. Tapi kalau yang satu dua ya mungkin karena ketidakpahaman atau karena takut gitu ya, sehingga menggadaikan integritasnya atau intelektualitasnya. Nah, kalau yang ketiga ini niat jahat, ini menyerang orang lain, gitu. Menyerang Islam terutama. Kalau dia objektif dia tidak akan menyerang Islam karena dia bisa buka sejarah. Dia juga bisa membandingkan bahwa yang melakukan dan menjadi korban siapa. Gitu. Coba kalau kita amati sekarang itu, ada isu terorisme. Yang menjadi korban siapa? Kebanyakan umat Islam. Kemudian yang ditembak mati siapa? Umat Islam. Kemudian siapa yang jadi terpojok opininya? Islam dan ajarannya. Jadi yang sebenarnya yang sangat dirugikan, justru kalau kita lihat itu dengan isu-isu ini memang bukan Amerika, bukan juga pengikut-pengikutnya atau ante-antenya, tapi justru umat Islam. Karena praktis gitu ya, di beberapa kasus gitu, itu tidak dituduh teroris ketika pelakunya bukan Islam, tapi dituding sebagai kriminal biasa. Ada pengeboman, ada penembakan. Di Amerika itu penembakan berkali-kali. Ada orang stres nembak, datang ke sekolah nembakin orang-orang, atau di tempat nembakin orang-orang. Dia tidak disebut teroris, gitu. Dianggap kriminal biasa karena pelakunya bukan Muslim. Kalau seandainya Muslim diekspos sebagai teroris. Ini kan ketidakadilan Amerika nampak di situ. Jadi ini diadopsi oleh beberapa negara yang with Amerika gitu, with us tadi itu. Karena takut kalau tidak bersama Amerika dituding with teroris. Nah ini karena itu menggadaikan. Jadi ada 3 kemungkinan kenapa ada tokoh atau intelektual yang tega dia menyampaikan pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Jadi 3 kemungkinan itu tergantunglah dia yang tahu dia ada di mana gitu posisinya gitu. Kira-kira begitu, Bung Wahyu. Baik Bung Rocky, kita sampai di sesi apa kata mereka. Bung Rocky ini ada salah satu sahabat Wahyu. Dia menyatakan dia melihat di
channel YouTube Suara Rakyat tanggal 7 April. Di situ dinyatakan bahwa Ketua Harian Pergerakan Penganut Hitoh Nahdien atau PPKN, Cecep Muhammad Yasin atau kita sering sebut Gus Yasin, menyatakan akidah tidak ada urusannya dengan radikalisme, sebab akidah merupakan pondasi iman umat Islam. Nah, jadi pondasi iman, ibarat rumah, kalau pondasinya tidak kokoh, ya rumahnya akan rapuh dan membahayakan penghuninya. Bagaimana tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan Gus Yasin ini, Bang Rocky? Ya, saya setuju sekali itu pernyataan Gus Yasin itu. Itu menunjukkan sangat smart, pernyataan yang sangat smart. Betul sekali tuh, kalau akidah itu bagian dari pondasi. Dan ternyata yang diserang akidah gitu. Itu menunjukkan juga Amerika dan sekutunya yang sedang melawan terorisme itu atau menuding sebagai terorisme, dia menyerang Islam dan menembaknya ke akidahnya, itu berarti memang niatnya niat ingin menyerang betul, ingin meruntuhkan Islam itu supaya tidak bangkit, supaya mereka kemungkinan tadi yang saya sebut di awal bahwa tim tanknya Amerika NIC itu kan memprediksi ada 4 kemungkinan itu, dan itu menjadi garis kebijakan Amerika. Ada kemungkinan pertama, Amerika ingin terus jadi negara adidaya yang mengendalikan dunia. Yang kedua, ada munculnya Cina, India, tentu dia tidak ingin itu terjadi, dia pasti melakukan langkah-langkah. Tapi yang ketiga kan the rising a new caliphate itu yang ditakutkan. Dan itu siapa yang bisa membangkitkan new caliphate itu atau bangkitnya khilafah yang baru itu? Umat Islam. Dan makanya dia hajar betul habis-habisan tuh Islam itu. Bahkan dihajar sampai ke level akidahnya itu yang ditembak. Jadi kalau betul tadi bahwa akidah nggak boleh dibilang akidah Islam nggak boleh terlalu diajarkan di kampus-kampus karena bisa memicu radikalisme, itu ingin meruntuhkan Islam itu supaya tidak kokoh, tidak kuat dan bisa dirubuhkan, dihancurkan gitu ya, supaya tidak ada pemikiran Islam yang bangkit. Nah itu menurut saya itu kesadaran ini perlu dibangun bahwa betul akidah Islam itu pondasi yang kalau itu lemah, rapuh gitu, tidak diperkokoh, ya betul Amerika dan sekutunya, negara-negara sekuler lain itu dengan mudah memporak-porandakan, menghancurkan umat Islam dan kemungkinan untuk bangkitnya Islam ya rendah. Umat Islam tentu diharapkan oleh Barat itu ya tidak bangkit gitu. Ya, Kalau lemah ya. Ya lemah, bahkan kalau perlu tidak bisa berpikir gitu. Kan kalau akidahnya lemah nggak bisa bangkit, nggak bisa berpikir. Ya ini kan yang terjadi sekarang ini, mereka pompa terus isu tentang radikalisme, tentang terorisme ke negeri-negeri kaum muslimin. Sehingga kita sibuk membahas terorisme, radikalisme, sementara kekayaan alam disedot terus oleh mereka dengan nyaman gitu. Coba kita disuruh membahas radikalisme, membahas terorisme terus-menerus, sementara Freeport jalan terus. Sementara ini terkadang itu hal-hal yang tidak kita sadari ya, Bang Rocky ya. Iya, karena memang itu kan mereka dari awal mendesain supaya orang itu kan ada namanya teori politik smoke screen ya, kabut asap itu. Jadi supaya orang itu tidak terlihat, dibuatlah kabut asap, isu-isu yang asap-asap tadi. Makanya menurut saya isu terorisme, radikalisme ini asap ini gitu, untuk menutupi aktivitas yang sesungguhnya yang dilakukan oleh negara-negara imperialis itu, terutama negara-negara kapitalis. Mereka menyedot kekayaan alam di berbagai negara itu gitu ya dengan nyaman, sementara negara-negara itu dibikin ricuh gitu, dibikin gaduh, entah dengan perang saudara, entah dengan adu domba, entah dengan isu radikalisme, dengan terorisme. Nah, ada sekarang muncul isu radikalisme, terorisme, dan kita sibuk membahas itu terus-menerus, sementara ada kekayaan alam kita terus saja digali tiap hari, minyaknya disedot, gasnya diambil gitu ya, tambang nikelnya diambil, emasnya diambil gitu ya. Diam saja kita yang dibahas, kenapa tidak ada yang membahas kenapa emas kita tidak kita kelola sendiri, kenapa minyak kita nggak kita kelola sendiri. Nggak ada yang membahas itu. Yang dibahas apalah, Islam itu radikal, Islam itu dituding bahaya, dan seterusnya. Itu saja yang dibahas terus. Nah ini menurut saya, ini bagian dari politik luar negeri Amerika yang memang ingin negara-negara lain itu tunduk takluk di bawah pengaruhnya, dan dia asik mengeruk kekayaan alam di negeri-negeri itu, dan para elit politik maupun termasuk umat Islam disibukkan dengan isu-isu yang betul-betul tidak terkait dengan urusan mereka, yaitu tentang tadi politik untuk pengambilan kekayaan alam itu dilakukan dengan nyaman karena umat yang ada di negara itu
sibuk dengan isu-isu yang sudah didesain, membahasnya terus-menerus, terorisme, radikalisme, dan seterusnya, itu terus-menerus saja dihembuskan. Jadi kita sibuk dengan isu terorisme, radikalisme, mereka sibuk dengan mengeruk kekayaan alam kita. Itu yang terjadi sesungguhnya di negeri ini. Baik, Bung Rocky. Artinya memang kita ketahui bahwa terorisme bukan berasal dari Islam. Namun bagaimana pandangan Islam terhadap atau terkait masalah-masalah terorisme, Bang Rocky? Iya, Islam itu kan tadi saya bilang kalau kita merefer ke surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa Islam itu hadir di dunia untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kapan dia bisa menjadi rahmatan lil alamin? Kalau dia memang dipakai. Kalau dia memang digunakan. Jadi kita tidak bisa menuntut Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, tapi kita tidak menggunakannya gitu. Nah, so, bagaimana kita mau menggunakannya kalau baru berbicara saya dituding radikal, dituding teroris gitu. Dan itulah itu canggihnya Amerika, mereka liciknya itu buat framing itu sampai sedalam itu. Ya, jadi umat Islam itu takut berbicara Islam, apalagi memakai Islam. Jadi tidak bisa jadi rahmat, yo. Seandainya pengelolaan kekayaan alam itu dikelola dengan cara Islam, itu kan makmur kita. Kenapa? Karena Islam itu melarang itu kekayaan tambang, kekayaan alam, energi dan seterusnya itu dikuasai oleh perusahaan, dikuasai oleh individu. Itu harus dikuasai oleh negara, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran umat. Gitu. Tidak boleh dikelola oleh negara lain, apalagi perusahaan lain, apalagi individu. Nah, itu Islam. Nah ini kalau itu diterapkan, itu perusahaan-perusahaan asing bisa terdampak itu kalau diterapkan Islam. Makanya mereka paham betul ini nggak boleh nih Islam itu diterapkan, atau umat Islam paham sedikit tentang penerapan hukum-hukumnya jangan gitu. Itu mereka terus begitu. Jadi begitu umat bicara Islam, itu teroris gitu. Supaya mereka nggak paham betul gitu. Nah ini menurut saya ini salah satu yang persoalannya. Kita selalu dituding padahal Islam itu rahmatan lil alamin. Justru menjadi rahmat itu bukan hanya untuk umat Islam, untuk alam. Di dalam alam itu ada batu, pohon, kayu, kekayaan alam, minyak, bumi, termasuk manusianya dan binatang. Manusianya ada yang muslim, non-muslim, ada yang tidak menyembah Tuhan juga, ada yang ateis, kan ada itu manusia. Di zaman Nabi itu ada yang majusi, ada yang ateis, kan ada itu. Ada yang musyrik itu. Nah, tetapi ketika diatur dengan Islam bisa menjadi rahmat. Turun. Rahmat itu kan bukan hanya dinikmati saja, tapi turun limpahan barokah dari langit dan bumi. Nah, kenapa kita ini negara kaya tetapi kaya juga bencana? Salah satunya itu dari dalam langit dan bumi itu bukan turun barokah, tapi turun bencana. Hujan turun bukan jadi barokah, harusnya kan jadi barokah itu. Jadi bencana, banjir, longsor. Itu kenapa? Tidak barokah kita ini, tidak mampu mengelolanya dengan baik karena nggak menggunakan syariah Islam, tata aturan-aturan Islam yang sebagai rahmatan lil alamin tadi. Kenapa hampir semua bencana terjadi? Ada api bisa jadi bencana, kebakaran. Gunung harusnya indah, bisa jadi bencana, meletus gitu. Sungai yang harusnya mengalirkan air dengan baik, bisa menjadi banjir dan seterusnya. Ada alat-alat yang dibangun, dibangga-banggakan infrastruktur, begitu sekali gempa runtuh semua kan gitu. Jadi umat kita ini kadang-kadang itu disuruh patuh kepada Allah saja susah. Suruh pakai aturan yang Allah sudah turunkan, dilarang ini, diperintah itu nggak mau, bikin aturan sendiri dan bangga gitu. Udah bukan hanya bangga, tapi udah sampai level sombong gitu. Nggak mau itu pakai aturan yang Allah turunkan. Atau bahkan orang yang menyeru, ayo kita patuh ya kepada aturan, itu dituding radikal gitu. Ini udah keterlaluan menurut saya. Jadi kita ini di kesempatan ini saya juga ingin menghimbau para penguasa, para pemimpin, mari kita menjadikan negeri ini supaya barokah gitu. Ya ikuti, taati apa yang sudah Allah turunkan, Allah arahkan, Allah perintahkan. Allah lah yang menciptakan bumi ini, memberi kekayaan alam. Tetapi aturannya kita tidak mau pakai gitu. Diarahkan oleh Allah tidak mau mengikuti gitu. Nah ini yang menunjukkan akhirnya barokah itu tidak keluar, tetapi bencana yang turun. Masa kita bangga dengan mampu membangun ini, membangun itu. Itu tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapan Allah. Begitu Allah kasih gempa sedikit saja runtuh semua itu.
Mau apa yang dibanggakan? Anda bisa bikin rumah mewah gitu. Anda bisa bikin jembatan hebat, bisa bikin bandara, bisa bikin infrastruktur yang lain. Dibanggakan itu hebat. Kalau Allah kasih bencana sekali saja itu semua habis. Tidak ada, bahkan nyawa pun bisa hilang. Oleh karenanya semestinya kita patuh dan tunduk kepada Allah supaya apa? Dilimpahkan barokah dari langit dan bumi. Bukan diturunkan bencana, barokah. Barokah itu kan ziyadatul khair, dia sesuatu yang banyak kebaikannya itu, berlimpah barokah. Jadi kita berharap negeri ini yang kaya raya harusnya gitu ya, tidak jadi banyak utang, terlimpah barokah. Nah itu oleh karenanya coba kita tunduk dan patuh ikuti apa yang sudah diperintahkan Sang Pencipta alam semesta dan kehidupan ini, termasuk menciptakan kita sebagai manusia dan kehidupan ini dengan segenap aturan yang diberikan. Nah, kita janganlah melanggar dan melarang-larang atau melawan-lawan aturan yang sudah ada, yang sudah Allah turunkan. Oleh karenanya, ya kita dalam kesempatan Ramadan yang baik ini kita himbau, jadilah orang yang bertakwa, takut kepada Allah, tunduk pada aturan-aturan yang sudah Allah turunkan, supaya negeri ini menjadi barokah. Jangan justru menuding aturan-aturan yang Allah turunkan dalam kitab suci, di Al-Quran, ajaran Islam, itu dituding radikal, dituding teroris, segala macam itu. Berhentilah itu. Sebelum terlambat gitu ya. Mumpung usia masih ada, nyawa masih di badan gitu ya. Nah, itu patuhlah kepada Allah dan Rasul. Mungkin itu ya pandangan saya ini. Baik, luar biasa bincang-bincang kita kali ini Bang Rocky. Mudah-mudahan sahabat Wahyu bisa menikmati, bisa menambah juga pengetahuan, kemudian menambah juga keimanan, karena memang selayaknya kita sebagai umat Islam, ya kita meyakini bahwa ajaran-ajaran Islam adalah ajaran yang terbaik untuk kita gitu. Ada hadis yang mengatakan bahwa di mana terdapat syariat maka di situ ada kemaslahatan, ada sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu kita harus menangkal gitu pemikiran-pemikiran yang memang bukan berasal dari Islam. Seperti tema kita pada hari ini yang membahas memang terorisme itu dari Barat, bukan dari Islam. Nah, mudah-mudahan sahabat Wahyu bisa meyakini lagi gitu, bisa meyakini kembali bahwa Islam adalah agama yang bisa cocok gitu, yang memang diturunkan Allah kepada Rasul untuk sekalian semesta alam gitu. Jadi tidak akan merugikan manusia, bahkan semesta alam itu akan menjadi berkah gitu dengan dilaksanakannya syariat Islam. Nah, mungkin itu saja Bang Rocky, saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran Bang Rocky atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di episode selanjutnya, dan saya ucapkan sekali lagi juga terima kasih kepada sahabat Wahyu yang selalu setia bersama bincang bersama sahabat Wahyu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.